Halo semuanya, selamat datang di channel Mita Coding. Di video kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang OP C++ tentang encapsulation. The meaning of encapsulation. Jadi, encapsulation itu apa? Encapsulation itu adalah to make sure that sensitive data is hidden from user. Jadi untuk memastikan bahwa data sensitif itu dia tersembunyi dari user. Untuk membuat hal itu terjadi gitu. Oke, untuk eh implementasinya, jadi teman-teman harus mendeklarasikan atribut atau variabel dari sebuah kelas sebagai private dan dia tidak bisa diakses dari luar. Karena sebelumnya teman-teman udah belajar tentang access specifier public, sekarang kita akan membahas tentang lanjutannya private. Sebelumnya udah coba juga private teman-teman di video sebelumnya, tapi kita akan lebih detailkan gimana cara mengaksesnya meskipun private. Dan jika kita ingin yang lainnya itu membaca atau memodifikasi value yang dia adalah privat. Jadi istilahnya mengolah data privat. Ini bisa terjadi dengan cara kita menyediakan metode getter dan metode setter yang sifatnya adalah public. Jadi maksudnya kita bikin sebuah atribut atau variabel di dalam kelas tersebut privat, tidak bisa diakses secara langsung. Nah, tapi kalau kita pengen kelola, pengen ubah, pengen nge nilainya, kita bisa menggunakan bantuan metode, dan metodenya adalah public gitu. Artinya encapsulation ini tidak mengakses secara langsung, jadi teman perlu menggunakan bantuan, menggunakan metode. Metode sebetulnya bisa teman-teman bisa bikin metode umum, tapi di sini ada yang disebut dengan metode getter dan setter, di mana kegunaannya khusus kalau getter itu untuk nge-get value, sedangkan untuk set itu untuk memodifikasi value. Oke, contohnya di sini ada kelas employee dan ada private attribute integer salary. Nah, kemudian karena dia adalah private, maka tidak bisa diakses secara langsung dari luar. Gimana cara mengaksesnya atau cara mengolahnya? Kita bisa menggunakan metode dan metodenya dijadikan public. Kemudian di sana kan ada getter dan setter. Untuk bikin getter dan setter, teman-teman bisa bikin sebetulnya ada kata kuncinya set dan kata kunci getter, tapi di sini saya lihat fungsinya biasa ya. Cuman ditandai awalnya sebagai set dan get. Set salary jadi artinya kita pengen memodifikasi nilai variable private yaitu salary dengan mengirimkan data barunya untuk mengupdate nilai yang private tersebut. Kemudian untuk mengambil nilainya, return type-nya adalah integer, kemudian nama fungsinya adalah get salary. Dan untuk mengembalikan nilainya kita menggunakan kata kunci return salary. Kayak ini. Dan terakhir, untuk mengakses metode publiknya untuk memodifikasi variable private, tetap menggunakan objek. Objek, kemudian set salary, ataupun get salary. Jadi nggak langsung my object dot salary, my object dot salary di sini. Bisa kalau mengupdate nilai kan my object dot salary sama dengan apa nilai barunya, dan untuk nge-print out atau mencetak atau mengakses myObject.salary saja. Sekarang menggunakan metode. Oke, kita bisa coba copy untuk ngetesnya sekalian dengan main. Oke, kita coba running. Using, sorry. Typo 50.000. Tapi kalau teman-teman nggak ada metodenya, komentar, kita running, bakal error karena ada, tidak dideklarasikan, tidak didefinisikan metode set salary sama get salary.
Terus kalau kita juga coba langsung akses salary, my object dot salary ya, itu komentar error karena salary itu dia privat, jadi bisa diakses. Prosesnya itu adalah ketika kita memanggil set salary dan mengirimkan nilai 50.000, 50.000 itu masuk ke parameter atau variabel S. Dan dari variabel S, ini kita nge-assign ke salary. Jadi salary ini sama dengan S1 sama dengan 50.000. Kemudian untuk aksesnya, kita nggak bisa langsung salary, tapi menggunakan metode get salary. Karena di metode get salary, kita nge-return salary yang udah di-update sebelumnya, itu 50.000. Artinya, kita return 50.000 di sini. Jadi tampil 50.000. Setter, get salary. Sorry, di sini. Nah, komentarnya kurang. Oke. Kalau misalkan teman-teman pengen nambahkan lagi, misalkan public, sorry, string name. Nah, untuk karena disediakan privat, mau ngeaksesnya itu atau proses nge-hide-nya itu kan, atau proses nge-hide atau encapsulation-nya itu kan pakai metode datasetter ya. Teman-teman bikin lagi di sini, tinggal kita copy aja bawahnya, kita ganti jadi set name string. Parameternya boleh S, boleh diganti, bebas. Kemudian di sini get name, return name. Jadi kita set name namanya, kemudian getternya get name. Get name cannot convert as a string integer. Sorry, di sini tipenya belum diganti. Oke, running kode. Jadi kayak gitu proses encapsulation, jadi nge-hide gitu ya. Kemudian ini ada penjelasan detailnya, kita coba baca dulu. Jadi salary adalah atribut private. Oke, iya betul. Kemudian restricted access, jadi sudah diamankan, dia tidak bisa diakses karena private. Ada public set salary method dengan parameter S untuk ngasih nilai baru ke variable private salary tersebut. Kemudian get salary untuk nge-get nilainya. Kemudian di dalam main bikin objek kelas dari employee, kemudian assign new value menggunakan set salary 50.000 dan call kembali fungsinya untuk mengakses data salary tersebut menggunakan metode get salary. Kenapa encapsulation ini diperlukan? Nah, di sini diperlukan itu dan perlu diperhatikan juga, perlu dipertimbangkan tentang latihan yang bagus untuk mendeklarasikan kelas atribut sebagai privat itu sebisa mungkin kita lakukan karena encapsulation ini dia memastikan bahwa data yang dikontrol ini menjadi lebih baik. Mengontrol datanya menjadi lebih baik juga. Karena kita dapat merubah satu atau lebih kode tanpa mempengaruhi bagian yang lain. Karena kalau misalkan teman-teman bikin bikin public atribut, takutnya atau dikhawatirkan ada beberapa metode atau beberapa penggunaan variabel di sini yang eh, berpengaruh gitu. Tapi ini biasanya sih dalam kasus yang udah kompleks ya. Kalau yang sederhana, public aja gitu. Cuman nggak ada salahnya teman-teman pelajari, teman-teman biasakan untuk bikin private, kemudian bikin getter dan setternya.
gitu. Tapi kalau misalnya nanti untuk bikin project itu tergantung juga sih, apakah kebutuhannya kayak gini atau kayak gimana, apakah perlu encapsulation atau tidak. Tapi memang ada beberapa yang butuh encapsulation. Kemudian tambahannya juga di sini dia untuk meningkatkan keamanan dari datanya. Jadi maksudnya keamanan data itu adalah dia jadi user itu tidak bisa mengakses langsung ke kelasnya, hanya bisa melalui perantara metode. Karena bisa aja nanti dari metode di sini, itu nanti ada pengecekan kayak keamanan, kayak token atau apa gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa akses di sini. Misalkan variabel ini cuma bisa diakses oleh admin ya, teman-teman bisa melakukan pengecekan dulu di sesi larinya. Apakah yang aksesnya adalah admin atau bukan gitu. Terus ada variabel ID. Nah, untuk akses ID itu kita perlu cek dulu apakah dia adalah member atau bukan. Kalau member boleh, kalau tidak bukan member tidak boleh gitu. Jadi bisa bikin pengecekan kayak gitu di dalam fungsi. Tapi kalau public ya gimana kita mau bikinnya gitu. Mau ngamaninnya gimana gitu. Sebetulnya bisa tapi ada tambahan di luar kelas pembuatannya dan itu bakal ribet karena nanti bakal ada kayak pembuatan yang berulang-ulang gitu. Nggak ada template-nya. Tapi kalau udah kita tempelin di sebuah kelas, itu udah jadi template, udah jadi blueprint-nya. Oke, gitu aja mungkin tentang evaluation teman-teman bisa ulangi lagi untuk lebih paham lagi dan latihan lagi. Sampai ketemu lagi di next video.